warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mela, saya mahasiswa Agroteknologi semester 6 Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang analisis uji mutu ubi kayu yang telah disimpan dalam jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, ubi kayu merupakan komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia setelah padi dan jagung. Namun permasalahannya, pasca panen ubi kayu, baik varietas lokal maupun hasil pemilihan menjadi salah satu hambatan dalam pengolahannya. Ubi kayu cepat mengalami kerusakan pasca panen. Kerusakan pasca panen ubi kayu ini disebabkan dengan kerusakan fisiologis dan mikrobiologis karena kandungan air yang cukup tinggi pada ubi kayu ini yaitu berkisar antara 60 besar dari 60%. Salah satu cara untuk mengetahui analisis uji mutu ubi kayu adalah dengan cara memisahkan ubi kayu berdasarkan dengan bentuknya, yaitu antara lain umbi bengkok atau deformasi, umbi retak, dan umbi poyo. Umbi bengkok adalah umbi yang bersudut 15 derajat atau lebih dari sumbu tegak. Sementara umbi poyo adalah umbi dengan warna kecoklatan yang disertai dengan bagian yang lunak pada warna kecoklatan tersebut. Apabila bagian umbi yang poyo lebih dari 10%, maka umbi tersebut dapat disebut dengan poyo. Selanjutnya, umbi yang kita pisahkan tadi dikukus dan dihitung persentasenya. Kerusakan fisiologis atau kerusakan primer pada ubi kayu terjadi akibat adanya luka atau goresan pada saat pemanenan yang mengakibatkan terjadinya perubahan warna dari yang semulanya berwarna biru menjadi kecoklatan. Hal ini terjadi akibat proses pencoklatan enzimatis senyawa fenol termasuk katekin dan leukoantosianidin yang terjadi akibat adanya kontak langsung dengan udara atau oksigen. Selanjutnya itu kerusakan sekunder. Kerusakan sekunder ini disebut dengan kerusakan biologis, terjadi akibat serangan mikrobia yang dipengaruhi oleh lingkungan, yakni kelembaban dan suhu udara yang relatif tinggi, dan dipicu dengan adanya luka pada umbi. Kerusakan ini diawali dengan adanya jalur garis-garis kecoklatan muda searah dengan jaringan pembuluh. Selanjutnya berubah menjadi lunak dan diikuti dengan pembusukan. Beberapa jenis jamur yang menyebabkan kerusakan mikrobiologis ini yaitu dari genus Penicillium, Aspergillus, dan Rhizopus, serta Fusarium. Untuk menjamin ketersediaan umbi segar yang mutunya baik, perlu diperhatikan penanganan pasca panen umbi tersebut, mulai dari penentuan umur panen yang optimum, cara panen, dan penyimpanan dari umbi tersebut. Penanganan pasca panen pada umbi kayu perlu dilakukan dengan tujuan untuk menekan kehilangan hasil, mencegah kerusakan hasil pasca panen, dan meningkatkan penyediaan bahan baku pangan dan industri. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu ubi kayu yaitu dengan proses curing. Proses ini disebut dengan menempatkan ubi kayu pada media penyimpanan yang terbuat dari sekam dan gergaji. Cara ini, selama proses curing, kulit ubi kayu yang terluka mengalami penyembuhan dan membentuk lapisan kulit yang baru, sehingga kulit tumbuh kembali dan tidak terjadi poyo. Proses curing ini dilakukan dengan cara yang sederhana. Yang pertama itu mempersiapkan kotak kayu atau bambu yang dilapisi dengan alas plastik yang berlubang-lubang. Kemudian sekam atau serbuk gergaji ini direndam satu malam, selanjutnya ditiriskan. Untuk penyusunan ubi kayu ini seperti berlapis. Yang pertama itu lapisan pertama itu sekam, umbi kayu, sekam, ubi kayu, sekam, ubi kayu, seperti itu. Untuk hal ini telah dipercaya dapat menurunkan kehilangan hasil pada ubi kayu. Di sini saya akan memperlihatkan contoh umbi kayu yang poyo, bengkok, lurus, dan retak. Hasil pembahasan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa analisis uji mutu kayu dapat ditingkatkan dengan teknik pengelolaan pasca panen yang baik, mulai dari penentuan waktu panen yang optimum, cara panen, dan penyimpanan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menekan kehilangan hasil panen ubi kayu, memperpanjang daya simpan, dan memperpanjang daya guna dari ubi kayu sebagai penyedia bahan baku dan bahan baku pangan dan industri. Penyimpanan dapat dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, mengingat ubi kayu memiliki kadar air yang tinggi yaitu besar dari 60%, yang menyebabkan ubi kayu sangat mudah rusak, mengalami poyo, busuk, dan bertunas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.